Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat datang, selamat bergabung di webinar pagi hari ini. Sebelum memulai sesi webinar pagi hari ini, saya akan menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di chat room Zoom nih. Sudah banyak sekali bagi yang Bapak Ibu yang baru bergabung untuk bisa menuliskan nama dan asal sekolah dari mana, kita berkenalan satu sama lain. Ini sambil saya bacakan ya. Yang pertama ada dari SMN 1 Siantar, Ibu Sri Hartati. SMA 1 Siantar Narumonda, Toba hadir. Selamat pagi Ibu, selamat bergabung. Lalu ada Pak Yadi Sujadi dari SMA 1 Pamanukan hadir. Wah, luar biasa. Ada Ibu Asri Lestari SMA 8 Tasikmalaya. Ada Ernesta Sutio dari SMA Emerald Bekasi. Selamat datang Bapak. Ada juga Bapak Dahlan Nixon Butar-Butar dari SMA 1 Siantar Narumonda. Wow, luar biasa sekali. Ada Ibu Yuli dari SMA Progresif, Bumi Salawat. Ada Ibu Ani Arfah juga dari SMA 2 Banda Aceh. Wah, ini sudah sampai Aceh nih saya bacain. Lalu ada juga SMA 1 Pamanukan, Bapak Cecep Rahmat, Subang, Wilujeng Bapak. Lalu ada Pak Luki Agustin dari Ibu Luki Agustin Widiarti, mohon maaf, dari SMA Progresif Bumi Salawat Sidoarjo. Ada juga Bu Agustina dari SMA Negeri 1 Loceret Nganjuk, selamat bergabung Ibu. Ada juga dari Banda Aceh nih Pak Joni, SMA 1 Bali G, ada Pak Bapak maaf atau Ibu ya, Dinar Marpaung. Lalu ada Lavi dari SMP Bina Lembayung, ya mungkin. Lalu ada SMA, ini cukup banyak Bapak Ibu guru dari SMA Progresif Bumi Sulawesi Sidoarjo Jawa Timur, selamat bergabung Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya ada SMA Negeri 3 Poso dari Bapak Putu Sudama, selamat bergabung Bapak. Lalu ini ada YPT Medan, Bapak Nelson Sudirman. Wah, ini ada Pak Junaimar juga dari SMA 7 Banda Aceh. Lalu ada Janter Nainggolan, SMK Swasta Teladan Medan. Luar biasa sekali. Nah, ini lagi ada saya Christine dari SMP Marganingsih Muntilan. Selamat bergabung Ibu. Ada dan juga Bapak Ibu Rohana dari SMP 4 Padalarang. Wah, ini ada yang dari Nias, Bapak Edi Kurniawan, SMA Negeri 1 Sawo, Nias Utara. Selamat bergabung Bapak. Lalu ada Medan juga Ibu Friska Agustina Siboya, YPT Teladan Medan. Wah, ini udah ada Aceh, Medan, Nias. Coba kita, ada dari Bogor juga, Sumiati SMAS IT Umul Puro Bogor. Wilujeng Ibu, selamat bergabung. Ada juga Ibu Ria Susanti SMA 6 Tambun Selatan. Wah, ini dari kawasan Jabodetabek nih. Ada juga dari Ibu Ninin dari SMA 1 Cilegon. Ada juga dari Surabaya Ibu Hanun dari SMA Hang Tua 1 Surabaya. Wah, ada yang dari Bengkulu ini Bapak Rahmat Doni dari SMA IT Ikro Bengkulu. Wah, luar biasa. Tadi kalau nggak salah saya ada yang dari ini nih. Wah, Ibu Ika Maria Ronda Vita dari SMA Negeri 1 Panji hadir. Selamat bergabung Ibu. Ada juga dari Sulawesi SMKN 1 Polewali Sulawesi Barat. Wow, luar biasa kita tadi udah Aceh, Medan, Nias, Pulau Jawa, terus sekarang Sulawesi. Ada Reni Leorika SMA 3 Mandau, Riau. Wah, ini dari Riau nih. Nanti di Sulawesi Tenggara, Hardamin SMA 1 Lohia Muna, Sulawesi Tenggara. Siap Bapak. Tadi kalau nggak salah saya lihat ada yang dari Bali ya. Tabanan. Ya, ada dari Tabanan juga. Luar biasa udah lengkap nih. Ada Pulau Jawa, Pulau Bali, Sumatera, juga nih Sulawesi. Tinggal nomor dari Pulau Kalimantan mungkin ya, sama Timur Indonesia. Ibu Teti Herawati SMA 1 Karangnunggal, selamat bergabung Ibu. Lalu ada Ibu Sri Wahyuningsi SMA 3 Mandau Riau. Selamat bergabung. Bagi ibu yang baru bergabung, bisa berkenal terlebih dahulu, menuliskan nama dan asal sekolahnya dari mana di kolom chat room Zoom agar kita bisa berkenalan sebelum kita memulai sesi webinar pagi hari ini. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mau menuliskan nama dan asal sekolah dari mana, silahkan. Ya, alhamdulillah kebetulan Bu Icis juga sudah bergabung di sesi webinar kita pagi hari ini.
Untuk itu, saya akan memulai sesi webinar pagi hari ini bersama Bu Ice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu semuanya, selamat datang di sesi webinar atau seminar online Kuiper pagi hari ini dengan topik Asesmen Nasional 2021, Persiapan dan Upaya bagi Guru. Sesi webinar kali ini akan dipandu oleh saya sendiri, Rizky Ramdhani, sebagai host, bersama narasumber yang super sekali tentunya. Ada Ibu Dr. Ice Khadijah MA, praktisi dan konsultan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, demi kelancaran sesi webinar pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa peraturan terlebih dahulu. Yang pertama, gunakan headset atau headphone untuk kualitas suara yang lebih baik. Audio partisipan akan diatur oleh moderator. Ketika sesi penjelasan oleh narasumber, audio partisipan akan dinonaktifkan. Jika Anda ingin berbicara untuk bertanya atau memberikan tanggapan, silakan meminta izin di kolom chat Zoom dengan format "Saya ingin bicara". Pada saat ingin mengirim pesan, jangan lupa untuk pastikan pesan akan dikirimkan untuk everyone pada pilihan di kolom chat Zoom. Admin akan berkomunikasi dan merespon Anda di kolom chat Zoom ditandai dengan label pesan admin. Di seri webinar ini akan ada sesi interaktif. Jika host meminta Anda untuk unmute dan menyalakan video, maka muncul kolom pilihan di layar Anda. Pada kondisi tersebut, mohon pilih opsi unmute dan aktifkan kamera Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, latar belakang diselenggarakannya webinar bersama Kuiper kali ini mengacu pada siaran pers resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah Republik Indonesia kini tengah menggelar diskusi dan tanggapan publik terkait pelaksanaan Asesmen Nasional 2021. Terobosan evaluasi praktik pendidikan yang menjadi bagian dari inisiatif Merdeka Belajar yang diusung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Menyambut wacana di atas, sebagai stimulus utamanya, guru pasti memiliki banyak pertanyaan terkait tidak hanya konsep, namun juga hal praktis yang dapat mereka kaji dan persiapkan sebagai upaya untuk mendukung program asesmen nasional. Oleh karenanya, Kuiper menyelenggarakan webinar khusus bagi para guru untuk memahami dan berdiskusi terkait asesmen nasional tersebut. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, langsung saja kita mulai diskusi kita pagi hari ini yang akan dimulai dengan mendengarkan paparan yang luar biasa tentunya dari Ibu Dr. Ice Khadijah MA, praktisi dan konsultan pendidikan. Kepada Bu Ice kami persilahkan. Halo Bu Ice. Terima kasih Rizky. Ibu apa kabar? Baik. Alhamdulillah kembali bertemu. Senang Baik. sekali bisa Iya, Bu Ice. para pendidik dari seluruh Indonesia. Iya. Silakan Bu Ice, mangga. Ya, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur semua kita sehat di sini. Dan yang lebih penting lagi, sehat dan semangat untuk belajar. Karena saya selalu bilang, jangan berani mengajar kalau tidak mau belajar. Nah, pada pagi hari ini, ya, jadi yang hadir di sini saya yakin pasti yang memang mau belajar. Karena belajar di sini merupakan tanggung jawab bagi seorang yang mengajar. Jika tidak berani belajar, jangan berani mengajar. Itu ya Rizky ya. Itu jargon awalnya ya. Jadi betul-betul ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita. Orang dewasa yang secara sadar memilih profesi menjadi seorang guru. Memilih profesi menjadi seorang guru. Yang bukan hanya berkewajiban menyampaikan pelajaran, tetapi mempersiapkan peserta didik, anak-anak yang ada di bawah naungan kita untuk hidup. Ini introduction yang langsung berhubungan dengan tema yang sedang kita bicarakan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian,
kalau Bapak Ibu melihat background saya, to teach is to touch life forever. Mengajar itu adalah menyentuh kehidupan seseorang selama-lamanya. Jadi ketika kita berani mengambil profesi menjadi guru, kita berjanji kepada Sang Pencipta bahwa saya akan membantu makhluk ciptaanmu Tuhan untuk bersiap hidup. Saya ngomong aja selalu berkali-kali seperti ini hampir tiap hari masih gemeteran. Artinya kita semua memilih profesi dalam tanda kutip yang langsung berhubungan dengan kehidupan makhluk hidup, ciptaan manusia dengan derajat tertinggi. Nah, dalam waktu yang cukup lama, kita dikejar-kejar oleh ujian nasional. Ya, jadi yang pada akhirnya membawa kita, hampir semua kita, insan pendidikan, khilaf bahwa mempersiapkan kehidupan anak identik dengan meluluskan mereka dari ujian. Apakah lantas lulus ujian itu identik dengan tingkat kompetensi? Jawabannya, barangkali iya, barangkali banget iya. Tetapi banyak yang kita saksikan bahwa dengan angka-angka yang spektakuler pada nilai ujian tidak selalu identik dengan kompetensi anak-anak. Betul Bapak Ibu, ayo tunjukkan reaksinya. Reaksi, ada reaction di bawah, ada reaction. Nah, pilih reaction. Ya, ini sambil familiarize dengan Zoom ya. Ini saya menengok di tiap halaman ya. Ada yang tidak pakai video, tidak apa-apa sih sebenarnya tidak pakai video. Karena saya meyakini walaupun tidak pakai video Bapak Ibu memperhatikan dengan seksama dan ingin meningkatkan kualitas diri. Bapak dan Ibu, saya bangga bertemu Bapak Ibu sekalian. Karena ini ada hal yang baru dan Bapak Ibu ingin tahu. Dan saya sangat-sangat bangga pada Bapak Ibu yang hari ini bergabung pada webinar yang diselenggarakan oleh Kuiper ini. Dan itu alasan saya kenapa saya senang bersama-sama dengan teman-teman muda di Kuiper, karena sangat proaktif membantu kepentingan belajar guru, bukan hanya membantu kepentingan belajar siswa, tetapi membantu kepentingan belajar guru. Bapak dan Ibu, saya izin share screen ya. Bentar. Sebentar ya. Assessment nasional yang baru saja ini di rename ya menjadi assessment nasional setelah ada diskusi bersama para pakar psikometrik, pakar tes, bahkan bersama Profesor Yahya Umar yang
pada saat itu menggagas ujian nasional dan setelah 16 tahun ujian nasional makin bergeser dan sebagainya, dan beliau hadir bersama dengan diskusi mengenai AKM yang tadinya AKM. Kemudian beliau mengusulkan, kenapa kok AKM sih? Assessment kompetensi minimum, kenapa pakai minimum? Oleh sebab itu tampaknya akan ada pergeseran nama ya, assessment nasional, dan kita akan melihat assessment nasional dan ujian nasional. Kenapa saya tuliskan di sini dan ujian nasional, bukan versus? Karena uncomparable. Dua-duanya adalah makhluk yang berbeda. Ya, assessment nasional memang mengganti posisi atau fungsi ujian nasional yang utama, yaitu memetakan. Ujian nasional itu tadinya tidak untuk kejar-kejaran nilai, tetapi untuk memetakan pada awalnya. Tetapi setelah kayaknya ujian nasional bisa dijadikan sebagai alat untuk image sekolah, image daerah dan seterusnya, maka kemudian sudah bergeser kemana-mana sampai pada akhirnya diputuskan ujian nasional untuk diganti jika memang tujuannya adalah untuk memetakan, untuk mengevaluasi sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Ya, dan jadi di sini saya membuat judul bukan versus, tetapi dan, assessment nasional dan ujian nasional. Nah, ada apa dengan ujian nasional? Nah, Pak Rizky mohon izin, saya akan minta peserta untuk menulis di kolom chat. Tuliskan pada kolom chat 2 hal positif yang merupakan dampak dari ujian nasional. Tuliskan pada kolom chat 2 hal positif yang merupakan dampak dari ujian nasional. Nah, kami persilakan kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa menuliskan tadi pertanyaan disampaikan oleh Bu Ice di kolom chat Zoom ya, Bapak Ibu semuanya. Saya copy di chat, tuliskan pada kolom chat. Nanti saya dipandu ya, Pak Rizky ya. Siap, Ibu. Siap. Dipilihkan yang bisa kita diskusikan pada pagi hari. Betul, baik Ibu. Wah, ini sudah ada yang menjawab, peserta didik dan guru terpacu dalam mencapai standar kelulusan minimum dari Lucky Agustin. Lalu ada juga Bu, yang pertama dapat mengukur kemampuan siswa, dapat mengetahui kemampuan siswa sebagai tolak ukur juga Bu. Lalu ada Ibu Emma Haryati, hal positif yaitu motivasi belajar siswa tidak pernah surut karena ada UN, katanya Bu. Oke, berhenti dulu di situ. Ya. Bapak dan Ibu, silakan anak-anak sungguh mau belajar dan seterusnya. Mendongkrak ikhtiar murid untuk lebih belajar dan seterusnya. Oke. Sekarang termotivasi. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita bersama-sama, misalnya begini, bagi anak yang mempunyai kemampuan tinggi, yang kompetensinya tinggi, maka kemungkinan ujian nasional memotivasi mereka untuk belajar. Tetapi bagi anak yang sehari-hari saja terengah-engah, apakah ujian nasional
membantu mereka termotivasi? Karena belajar saja mereka kesulitan. Apakah pada akhirnya setiap anak termotivasi? Apakah pada akhirnya ada anak-anak yang frustrasi karena habis tenaganya tidak mampu mengerjakannya? Ya. Kemudian itu kalau berhubungan dengan motivasi. Jadi orang itu termotivasi kalau ada kemungkinan dia bisa melakukan. Ketika kemungkinannya kecil, termotivasi atau frustrasi? Mari kita pikirkan sama-sama. Ya. Contohnya, misalnya budget kita baru mampu untuk membeli motor. Ya. Kurang sedikit nih. Kemudian ada pekerjaan yang kira-kira akan bisa menutup untuk membeli motor. Termotivasi kan kita. Kenapa kita termotivasi? Karena ada kemungkinan bahwa kita akan mampu melakukan. Jadi memang dampak positifnya termotivasi, tapi siapa yang termotivasi? Ya. Siapa yang termotivasi? Jadi adakah anak-anak yang kelelahan karena tidak mempunyai cukup tenaga untuk mengejar ujian nasional? Ya, jadi memang ada positif termotivasi. Tapi siapa yang termotivasi? Siapa yang kemudian belajar lebih keras? Anak-anak yang mampu. Anak-anak yang di tengah-tengah ke atas. Yang di tengah-tengah ke bawah, ya sudah, ribut cari contekan, ribut cari, ya. Jadi ini barangkali yang perlu kita pikirkan. Kemudian ada lagi? Ada lagi nih Bu, bagi siswa yang kurang mampu akan frustasi untuk mencapai target pembelajaran katanya Bu. Ya, ya. Kalau sebagai pembanding kemampuan siswa, ini dari Dermawati Siahaan, sebagai pembanding kemampuan siswa dengan sekolah lain atau negara lain. Nah, Bapak dan Ibu, peran sekolah itu untuk belajar atau untuk kompetisi? Ya. Kemudian kalau dilihat sebagai tolak ukur keberhasilan siapa? Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita mempunyai, mari kita pikirkan bahwa selama ini apa yang terjadi. Apakah tidak ada positifnya? Ya tadi sudah ada positifnya, memotivasi. Bahkan kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu Pak Yusuf Kalla, wah ini kalau ujian nasional dihentikan, anak-anak nggak semangat belajar. Wah, kalau anak-anak hanya semangat belajar karena ujian nasional, kita gagal. Kita gagal. Karena ujian nasional itu adalah external motivation. Emang setelah ujian nasional semua berhasil. Nah, ya. Ujian nasional memang merupakan ukuran, tapi ukurannya siapa? Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari aspek positifnya, mungkin ujian nasional belum adil untuk semua anak. Belum adil untuk semua anak. Ujian nasional masih baru menguntungkan bagi anak-anak yang tahu dia akan dapat nilai baik. Ujian nasional memotivasi sekolah yang anaknya memang waktu masuk sudah pinter. Ya. Jadi sekolah-sekolah yang tadinya disebut sekolah-sekolah favorit itu
itu pasti happy. Kenapa? Karena sudah tahu bahwa kemungkinan besar siswa-siswanya akan dapat mengejar nilai yang baik. Tapi adakah sekolah-sekolah yang gurunya puyeng diapain ini anak-anak? Ya, jadi itu yang barangkali merupakan bagian daripada yang difikirkan mengenai ujian nasional. Ini adalah yang harus kita pikirkan sama-sama. Ya. Nah, kalau begitu, saya tidak akan, untuk menyingkat waktu, saya tidak akan menanyakan pertanyaan kedua. Ya, tapi coba sih saya ingin tahu apa yang ada di pikiran Bapak dan Ibu yang merupakan dampak negatif dari ujian nasional. Nah, tadi kan sudah dampak positif ya Bu ya? Ya, iya. Sekarang ya. dampak negatifnya nih. Coba Hal negatif yang merupakan dampak dari ujian nasional. Saya ingin tahu apa yang Bapak Ibu tuliskan. Nah, silakan Bapak Ibu semuanya dituliskan dampak negatif dari ujian nasional. Lulus oriented. Lulus oriented sudah ada katanya. Anak yang tidak lulus bahkan bisa bunuh diri katanya Bu. Kehilangan self motivation ya Bu ya. Banyak ya siswa yang tidak mampu dan stres ya. Nah, siswa hanya berpikir untuk lulus. Ya. Siswa merasa tertekan menghadapi ujian nasional. Nah, ini barangkali dari Pak Lafi Ahmad ini. Dampak negatif dari tes terstandarisasi terkadang menggunakan pendekatan yang tidak berpusat pada siswa, namun berpusat pada standar itu sendiri. Yes. Ya. Jadi, Bapak dan Ibu, kita semua mengajar karena bukan untuk anak-anak untuk siap hidup, tetapi untuk lulus ujian. Untuk lulus ujian. Yang mana setelah lulus ujian, ya sudah. Ya. Dan saya pikir ini juga melemahkan sendi-sendi guru. Ya. Sendi-sendi guru juga terlemahkan. Karena pada akhirnya mengajar sudah menjadi apa? Seperti mesin saja, supaya anak lulus, ya. Nah, kemudian belum lagi masalah kejujuran dan sebagainya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, itu yang barangkali menjadi kegelisahan Mendikbud saat ini terhadap ujian nasional. Dan sebetulnya keinginan untuk memberhentikan ujian nasional kan sudah sejak tahun 2016 ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, Bapak dan Ibu, ini kalau saya membandingkan dua assessment ya. Ujian nasional, ujian yang berbasis mata pelajaran. Inilah yang kemudian biasanya semester terakhir di kelas 12, semester terakhir di kelas 9, semester akhir di kelas 6. Hampir semua pelajaran tidak menjadi penting kecuali mata pelajaran yang di-UN-kan. Pelajaran yang bersifat peningkatan kualitas halus budi, seni, apalagi olahraga, udah semua buat akhirnya dicurahkan kepada mata pelajaran yang di-UN-kan saja. Ya. Dan UN diikuti oleh setiap anak. Mata pelajaran yang diujikan menjadi seolah pelajaran paling penting bagi kehidupan anak. Akibatnya hampir seluruh tenaga tercurah agar lulus ujian, bukan menyiapkan kehidupan anak.
Nah, sedangkan asesmen nasional makanya tidak saya bikin versus ya, tetapi dan, karena ini dua jenis yang berbeda. Asesmen asesmen nasional tidak akan diikuti oleh semua siswa. Jadi siswa dipilih secara random dan bukan sekolah yang memilih. Ya. Tidak berbasis mata pelajaran karena semua mata pelajaran menyiapkan semua siswa untuk meningkatkan kualitas literasinya sebagai bekal kehidupan. Tidak mendiskriminasikan mata pelajaran. Jadi tidak boleh mata pelajaran ada yang didiskriminasi. Ya, karena semua mata pelajaran penting. Nah, kemudian ini kalau boleh ini langsung saya kutip dari apa yang dipresentasikan oleh Kemdikbud. Saya tidak berani untuk membuat sendiri karena ini belum jadi dan masih dalam proses penyelesaian dan sebagainya. Tetapi paling tidak kita punya kira-kira. Ini bukan akhir ya, ini adalah gambaran umumnya ya, bahwa komponen yang ada di dalam asesmen nasional tidak lagi berbasis mata pelajaran, karena semua mata pelajaran selalu ada kontennya. Kontennya ada konten teks informasi ya, konten teks informasi itu ada pelajaran IPA, biologi, sejarah, PKN, itu semua adalah informasi. Bayangkan selama ini sebagian besar informasi-informasi itu nyaris tidak diproses, melainkan diujikan. Tidak diproses, melainkan diujikan. Dan itulah yang menyebabkan tingkat literasi kita rendah. Karena informasi yang ada tidak diproses, tetapi hanya dimengerti, kemudian diujikan. Kemudian teks sastra. Jadi isinya apa sih di dalam asesmen nasional? Itu teks informasi dari berbagai informasi. Informasi yang menyangkut sosial, sains, dan seterusnya. Kemudian proses kognitifnya menemukan informasi. Jadi ketika kita membaca atau menonton, itu kan menemukan informasi. Kemudian menginterpretasi informasi tersebut. Kemudian mengintegrasikan informasi tersebut dengan hal-hal yang lain. Yang kemudian evaluasi dan refleksi. Konteksnya, konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi, asesmen nasional ini akan mengevaluasi literasi membaca dan literasi numerasi. Apakah literasi numerasi itu matematik? Bukan, ya. Kalau literasi asesmen numerasi itu kontennya bilangan, pengukuran, data, uncertainty, data-data yang pasti, data yang tidak pasti, kemudian memproses data itu, memahami data itu, memahami bilangan-bilangan yang ada di dalam informasi tersebut, lalu menganalisa dan menalar. Konteksnya sama, personal, sosial, dan saintifik. Bentuk soalnya seperti apa? Bentuk soalnya pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, non-objektif atau esai. Ini semua tidak perlu dipersiapkan. Karena yang mempersiapkan adalah proses pembelajaran dari semua mata pelajaran. Sekali lagi, ini tidak perlu dipersiapkan secara khusus. Melainkan kita mengubah proses pembelajaran kita
dari sekedar anak-anak menghafal informasi dan kemudian menjawab pertanyaan menjadi mengolah informasi. Oleh sebab itu, dalam AKM atau dalam asesmen nasional AN tidak perlu persiapan khusus. Karena semua guru harus mampu menyiapkan proses berpikir anak, literasi anak, baik literasi membaca maupun literasi numerasi. Ya. Saya berhenti di sini sejenak. Ada pertanyaan satu atau dua, silakan. Mumpung belum lupa, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya nih kepada Bu Ice, mumpung masih hangat-hangat tadi diperbincangkan, silakan saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menuliskan di kolom chat Zoom. Nanti kita ajak untuk bertanya kepada Bu Ice secara langsung. Boleh terlalu jauh ya Bu ya. Boleh konfirmasi ya. Boleh bertanya, boleh konfirmasi. Baik, kepada Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya, persilakan untuk menuliskan di kolom chat Zoom. Ini tadi sudah diajak atau komentar. Ya. Komentar juga boleh, memberikan tanggapan juga boleh Bapak Ibu sekalian. Silakan tuliskan. Ibu ada dari Ibu Rohana nih Bu, AKM dimulai kelas berapa Bu? Apa benar kelas 8 kalau siswa SMP? Iya. Kelas 5, kelas 8, kelas 11. Ini masih menjadi pertimbangan terus ya. Lalu ada lagi nih Bu, dari Hardamin, Bu, bagaimana hubungannya dengan kurikulum? Hubungannya dengan kurikulum itu kan tujuan. Kurikulum itu bukan materi. Ya. Jadi ya pasti ada hubungannya dengan kurikulum. Kurikulum tetap aja kurikulum karena K13 itu tujuannya adalah membangun literasi anak. K13 itu sebenarnya filosofinya sangat mendalam. Ya. K13 itu filosofinya adalah proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri menjadi kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik, sehingga memunculkan rasa bangga dan diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi. Kurikulum tetap kurikulum 2013. Nah, mantap. Ibu, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Ibu Afwan izin bertanya, disampaikan kalau AKM tidak untuk semua siswa. Maksudnya seperti apa ya, Bu? Apakah hanya siswa yang memiliki syarat tertentu untuk bisa ikut AKM? Tidak. Jadi kenapa tidak untuk semua siswa? Karena supaya tidak menjadi beban. Jadi begini, sebetulnya bukan untuk tidak menjadi beban, tetapi memang dipilih secara random. Jadi tidak ada yang siap AKM dan tidak siap, semua siap, ya. Jadi dipilih dari sekolah, misalnya di Bengkulu ada berapa sekolah, dipilih dari satu sekolah, misalnya ada 30 anak dari semua. Tidak dipedulikan apakah itu anak pinter, anak tidak pinter, dan sekolah tidak ikut campur dalam memilihnya. Nah, oleh sebab itu di sini di balik ini semua guru harus berkoordinasi, semua guru harus saling berkolaborasi, ya, untuk meningkatkan kemampuan, untuk melihat kemampuan anak-anak secara keseluruhan. Maka disinilah nanti munculnya keadilan terhadap semua anak. Ya, jadi maksudnya tidak semua anak karena dipilih secara random. Kemudian apakah AKM ini sudah teruji berhasil sebagai alat ukur evaluasi? Pak Doni,
Pak Doni dari SMA IT Bengkulu, saat ini yang mengerjakan AKM ini adalah para ahli psikometrik dan ahli pembuat tes yang juga pernah mempelajari tentang PISA dan sebagainya, dan pastinya nanti akan diuji kevalidannya. Tetapi ini kan survei, bukan ujian. Ya, apakah AKM menentukan kelulusan? Tidak. AKM tidak menentukan kelulusan siswa. AKM tidak menentukan kelulusan siswa. Oke, saya lanjutkan tadi pertanyaan-pertanyaan tadi sebetulnya juga memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang ingin Bapak Ibu ketahui, ya. Silakan Ibu, lanjutkan. Oke, saya lanjut. Nah, jadi ini gambaran secara umum AKM. AKM atau asesmen nasional tidak mengukur individu siswa. Asesmen nasional adalah asesmen yang mengukur kemampuan literasi siswa dalam membaca dan literasi numerasi yang menyangkut analisa angka pada satuan pendidikan. Ya, sekali lagi, jadi yang diukur bukan individu siswanya, tetapi keberhasilan satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan literasi siswa baik dalam membaca maupun dalam numerasi. Jadi Bapak dan Ibu, oleh sebab itu dengan adanya asesmen nasional ini, maka seluruh pendidik di satu satuan pendidikan harus mengacu pada satu tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Ya, untuk berpikir kritis. Nah, nanti kita akan belajar, kita akan sedikit mempelajari bagaimana guru yang harus bersikap. Kemudian, asesmen nasional dirancang untuk memotret mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah. Jadi yang diukur bukan individu anak. Kita lihat kalau ujian nasional. Ujian nasional tadinya memetakan, tetapi yang menjadi objek adalah anak. Yang kemudian akhirnya sekolah melakukan apa saja untuk membantu anak mendapatkan nilai tinggi pada materi pelajaran atau pada mata pelajaran yang diujikan. Oleh sebab itu, tidak ada satu kesatuan sebagai satuan pendidikan untuk bekerja untuk anak, tetapi khusus untuk ujian. Nah, asesmen nasional dirancang untuk memotret satuan pendidikan, kinerja sekolah, ya, sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kemendikbud. Jadi tidak lagi memanfaatkan keberadaan anak untuk diatasnamakan sebagai keberhasilan sekolah. Ya. Tetapi keberhasilan sekolah merupakan upaya bersama dari kepala sekolah, guru, dan semua tenaga kependidikan lainnya. Nah, ini asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah dengan responden murid
guru dan kepala sekolah. Ya, walaupun ini beda-beda ya yang diberikan kepada untuk asesmen kepada anak di satu satuan pendidikan maksimal 30 untuk murid SD dan 45 untuk SMP, SMA, SMK yang akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk menjadi responden. Tes dan kuesioner murid diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi. Jadi ini saya sudah berpengalaman bahwa walaupun tes atau kuesioner diadministrasikan secara terpusat, sudah ada sistem yang bisa mendeteksi apakah yang mengerjakan di laptopnya atau di komputernya itu melakukan kecurangan atau tidak. Jadi sebenarnya sudah canggih ya. Jadi 4 minggu atau 5 minggu yang lalu kami melakukan, karena saya dari Badan Akreditasi Nasional ya Bapak Ibu, kami melakukan uji kompetensi bagi seluruh asesor di seluruh Indonesia dengan menggunakan sistem komputer ini yang terawasi dari jauh. Jadi ada sistem yang mengawasi mereka mengerjakan. Nah, kemudian guru SD, SMP, dan SMA, semua guru menjadi responden. Untuk mengurangi beban administrasi, guru diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Kuesioner ya. Kemudian untuk kepala sekolah, semua kepala sekolah menjadi responden. Sama dengan guru, kepala sekolah diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Jadi Bapak Ibu, di sini ada pergeseran yang fundamental, ya. Nah, tetapi di masyarakat sudah ada yang mau jualan. Jadi jangan mau ditawarin karena tidak akan membantu apa-apa. Tidak akan membantu apa-apa. Bayangkan ini saya ambil dari online shopping. Ya. Sudah ada yang jualan. Bahkan ketika Kemendikbud belum mengeluarkan. Ya. Jadi hati-hati terhadap penipuan-penipuan semacam ini. Karena tujuan daripada AKM adalah untuk survei pemetaan sekolah. Udah jangan pakai jangan menggunakan trik-trik, nggak usah pakai trik. Nggak usah pakai trik karena ini upaya nasional untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Jadi melalui asesmen ini ketahuan sekolah mana yang harus dibantu dan sekolah mana yang perlu diberikan dukungan untuk pelatihan atau yang lainnya. Ya. Nah, kemudian asesmen nasional alat evaluasi yang mengukur tingkat kinerja atau mutu sekolah dan sistem pendidikan di sekolah. Ini kesimpulannya, ya. Dan apa sih yang menyebabkan AKM ini kemudian harus dilakukan, ya? Model ini harus dilakukan karena ketika kita merujuk pada evaluasi internasional PISA, memang PISA tidak, kita kok percaya PISA. Yes, kita memang tidak mendewakan PISA. Tetapi ini hasil yang menunjukkan kualitas kita gitu. Jadi mau tidak mau harus kita tengok. Kita itu saat ini masih pada di urutan 69 dari 76 negara untuk tingkat literasi, baik literasi membaca maupun literasi angka, ya, numerasi. Nah, ini
di 3 tahun terakhir, skor pelajaran PISA Indonesia 2012, 2015, 2018, ini yang kuning ini sains, yang merah matematik, yang biru ini membaca. Ini ya, 2012 ini ada kenaikan di 2015, turun lagi di 2018. Bapak dan Ibu, dengan hasil antara 371, 379, 396, angka-angka ini jika dibandingkan dengan negara-negara OECD, ya, dengan negara yang sekarang menjadi nomor 1 itu Singapura, tingkat literasinya paling tinggi, itu kita dibutuhkan waktu 100 tahun untuk Indonesia mencapai tingkat literasi sebagaimana yang ingin dicita-citakan. Bukan yang dicita-citakan, tetapi standar. Ya. Nah, ini negara-negara papan bawah hasil PISA. Ya, ini dari membaca. Ini rata-ratanya setinggi ini, 480-490-an. Sedangkan kita di 300-an. Ya. Nah, ini ini mengenaskan ya, tingkat literasi yang rendah. Kemudian negara-negara ini masih papan bawah, ya. Ini kita masih jauh Bapak dan Ibu. Ya, nah sedangkan papan atas ini Cina hanya di empat negara bagian ya, Beijing, Shanghai, saya nggak tahu yang lainnya ini nilainya sekian. Indonesia berapa tadi? 397, 371. Ya, jadi Bapak dan Ibu, inilah yang menyebabkan bagian dari yang menyebabkan kita harus berubah. Kita harus berubah dan diubah dari sistem tes akhir atau sistem asesmen yang dilakukan. Karena selama ini dengan kejar-kejaran ujian nasional tinggi terus, akreditasi tinggi terus, ya. Tapi pada buktinya, pada akhirnya hasilnya begini. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah PISA itu muridnya dipilih? Muridnya campur, ya, campur. Ada yang dari anak-anak yang bisa, yang kurang bisa, dan kontribusi dari anak-anak yang bisa kecil sekali. Ya. Nah, pasti nanti ujungnya bagaimana akreditasi. Akreditasi akan dinilai dari Dapodik, dari EMIS ya untuk Depak, dan AKM, survei karakter, survei lingkungan sekolah, baru kemudian dilihat sebagai sasaran akreditasi. Jadi mulai tahun depan ada yang namanya dashboard monitoring system, di mana tidak semua sekolah akan divisitasi. Akan dilihat dulu data di Dapodiknya, akan dilihat dulu survei karakternya, akan dilihat dulu survei lingkungan sekolahnya, baru sekolah akan diakreditasi. Nah, sekarang apa yang Anda pikirkan? Silakan ditulis di chat. Nah, kepada Bapak Ibu sekalian, ditanya lagi nih sama Bu Ice, apa yang Bapak Ibu pikirkan terkait paparan Bu Ice tadi? Boleh dituliskan di kolom chat, nanti kita bacakan lagi nih Bapak Ibu semuanya. Silakan boleh bertanya, boleh memberikan tanggapan. Ini sudah sesi tanya jawab barangkali Rizky ya? Iya Ibu, betul, sesi tanya jawab pertama. Ya. Ada nih tanggapan dari Bu Teti, Bu Ice, banyak siswa yang terbebani dengan target harus lulus di ujian negara katanya. Ya. Nah, oleh sebab itu kemudian
dihentikan ujian nasional. Silakan Bapak dan Ibu boleh memberikan tanggapan, boleh bertanya, boleh apa saja. Mari kita diskusikan karena ini adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, betul Ibu. Ini ada Bapak Lafi Ahmad Faisal, Bu. Saya merasa lebih banyak ingin tahu tentang literasi dan numerasi, karena tidak banyak pengalaman dan pengetahuan saya tentang itu nih, Bu, tanggapannya. Oke. Literasi. Jadi begini Bapak dan Ibu. Saya pikir ini untuk semua ya. Bapak dan Ibu, untuk apa sih sebenarnya kita anak-anak itu di sekolah? Pasti semua tujuannya adalah untuk mempersiapkan kehidupan. Untuk mempersiapkan kehidupan, adakah kalau kita lihat dalam kehidupan yang nyata di sekeliling kita, adakah orang-orang yang tidak pernah lulus ujian, tetapi mereka bisa menjalani kehidupannya dengan baik? Versus, adakah anak-anak yang lulus ujian, tetapi tidak cakap dalam menjalani kehidupan? Nah, itulah kalau kita berbicara literasi. Literasi itu paham, ya. Literasi itu adalah paham tentang apa yang terjadi, paham tentang apa yang dialami, paham bagaimana merespon dan kehidupan. Nah, kenapa literasi itu diidentikan dengan membaca? Pertama, memang membaca. Tetapi selama ini, ketika membaca hanya untuk tujuan diujikan, apakah yang dibaca itu diproses? Hampir tidak. Karena yang dibaca nyaris hanya dihafalkan untuk bahan ujian. Nah, dengan demikian, maka apa informasi yang didapatkan itu tidak membantu untuk dirinya atau si anak atau siswa untuk kemudian menyiapkan hidupnya, tetapi fokus satu untuk menyiapkan ujian saja. Ya. Nah, sedangkan membangun literasi adalah melewati proses menerima informasi, memahami informasi, mengaplikasikan informasi, menelaah informasi. Ini yang ketinggalan kita. Proses di kelas kita hanya memberikan informasi, implementasi, kemudian ujian. Kita belum sampai pada mengajak anak-anak untuk menganalisa informasi. Nah, jadi membaca itu adalah awal baru langkah pertama untuk membangun literasi. Jadi ketika ada membangun literasi 15 menit pertama di kelas diminta anak-anak membaca, itu belum, karena baru membaca informasi, belum diajak untuk memproses informasi. Ya Bu Elpi ya? Jadi belum diajak memproses informasi, tetapi baru sebatas membaca informasi. Mantap. Ya. Bu Ica mohon izin ada yang mau bertanya nih Bu, dari Ibu Dinar Marpaung, SMK 1 Bali G, kita undang ke on cam. Bu Dinar Marpaung boleh diaktifkan mikrofonnya untuk bisa bertanya langsung kepada Bu Ica. Bu Dinar Marpaung bisa mendengar saya?
Halo Bu Dinar. Bu Dinar ini dari SMK 1 Bali G. Halo Bu Dinar. Mana kita invite Ibu Dinar untuk bisa bertanya langsung kepada Bu Ice. Maaf Pak, situasi tidak mendukung. Baik, kalau begitu saya bacakan aja ya Bu ya pertanyaan Bu Dinar, Bu. Bagaimana dengan karakter anak bangsa kita, Bu? Bukankah akan ada pengaruhnya keberhasilan pendidikan kita dengan karakter-karakter anak bangsa, Bu? Mohon maaf katanya kalau pertanyaannya kurang keluar dari topik. Mangga Ibu. Oh, tidak. Tidak, itu setopik. Ya. Ya. Oleh sebab itu, AKM ini bergandengan dengan survei karakter. Ya. AKM dilakukan bersamaan dengan survei karakter. Ya. Nah, inilah sebabnya asesmen nasional ini bukan bertujuan untuk meluluskan atau tidak meluluskan siswa, tetapi mengajak sekolah untuk mendidik anak. Ya. Nah, kalau kita melihat karakter, maka kita lihat tujuan daripada kurikulum kita. Jadi membangun karakter itu di semua mata pelajaran. Ya, di semua mata pelajaran. Kurikulum 2013 sebenarnya mengamanahkan banyak hal yang membangun karakter. Ya. Nah, itu yang digunakan untuk membangun karakter. Tidak ada ekstra karakter. Walaupun sekarang masih kita masih di Kemdikbud, kebetulan saya anggota tim penguatan pendidikan karakter di Kemdikbud, tim eksternal ya, tim eksternal. Masih ada pengembangan karakter siswa. Jadi Ibu Dinar, karakter tetap menjadi tujuan utama. Justru kenapa kita tidak kejar-kejaran dengan nilai angka kognitif? Karena ingin membenahi karakter. Itu jawaban saya. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Ice. Semoga menjawab ya Bu Dinar. Bu Ice, kita akan mengundang satu orang lagi nih. Oh, sudah tidak, langsung aja. Oh, baik. Tidak ada orangnya. Baik Bu Ice, kita bacakan saja langsung pertanyaannya dari ini ada tanggapan dari Ismatul Hadiah. Rendahnya minat baca dan berpikir logika siswa saat ini. Nah, bagaimana caranya Bu untuk membuat siswa meningkatkan minat tersebut katanya Bu. Jadi meningkatkan rendahnya minat baca dan berpikir logika dari Bu Ismatul. Iya. Gurunya dulu. Gurunya dulu. Dalam setahun Bapak Ibu sudah membaca berapa buku? Ketika kita minta anak-anak untuk melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan, bagaimana kita akan berhasil? Berapa buku yang Bapak Ibu sudah baca? Berapa buku yang sudah Bapak Ibu telaah? Dan bagaimana Bapak Ibu meningkatkan kapasitas logika, berpikir kritis? Sudahkah kelompok-kelompok MGMP di tingkat sekolah, kelompok-kelompok guru belajar bersama, menggali beberapa hal yang berurusan dengan kehidupan di sekolah, berdiskusi, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Bagaimana kita bisa menanamkan sesuatu yang tidak kita lakukan? Ya. Jadi ketika saya ditanya itu, mari kita tengok diri kita sendiri dulu. Karena kebiasaan untuk menjadikan anak berpikir logika, berpikir kritis, membaca, itu bukan ada di pelajaran, tetapi ada di perilaku kita. Ya. Jadi kalau ingin anak-anak membaca, tunjukkan perilaku membaca. Tunjukkan perilaku berdiskusi antar guru. Bapak dan Ibu, nantinya proses akreditasi sekolah akan langsung berhubungan dengan apa yang kita lakukan dengan perubahan-perubahan ini.
Jadi tidak akan nantinya akreditasi melihat sekedar melihat RPP sedikit, tidak. Ya, berubah total. Jadi bagaimana kita akan membantu anak-anak untuk berpikir kritis ketika kita belum memulai atau belum secara bersemangat untuk membangun berpikir kritis kita. Apakah berpikir kritis itu hanya ada di pelajaran matematika? Oh, tidak. Semua mata pelajaran. Ya, luar biasa. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu. Nah, tetapi sebentar Pak Rizky. Ya, silakan Ibu Mangga. Kuiper sudah mempunyai bermacam-macam video untuk membangun, untuk mengajak guru mengajar dengan basis membangun berpikir kritis loh. Sudah banyak videonya, di mana saya sendiri juga yang memimpin video pelatihan tersebut. Nah, apakah itu bisa dilakukan? Hal itu tidak akan bisa dilakukan ketika kita tidak mampu melakukannya. Ya, jadi proses mendidik itu tidak seperti tidak seperti tukang. Ya. Mendidik itu tidak seperti tukang mengajar yang hanya memberikan pelajaran. Anak-anak kamu membaca dong, tidak. Tetapi perilaku kita, tutur kata kita akan menjadi kurikulum tersendiri bagi perkembangan anak. Ya, nah ini sudah ditayangkan oleh ada 7 seri tersedia: perencanaan pembelajaran, pengelolaan kelas, literasi dalam pembelajaran, keterampilan berpikir kritis, ya. Dan ini yang keterampilan berpikir kritis ini kebetulan ada yang diberikan oleh Kuiper, banyak sekali dipakai untuk pelatihan-pelatihan guru di berbagai kampus. Ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu, kita yang harus berlatih, ya. Ketika jadi guru, saya sudah jadi guru 20 tahun paling sama aja. Tidak sama. Tidak sama. Lihat karakteristik anak-anak sekarang. Ya. Kalau Anda generasi X, sekarang anak-anak generasi Z, generasi Alpha yang sama sekali berbeda dengan kehidupan generasi-generasi sebelumnya. Nggak ada kalau Anda sudah mengajar 10 tahun, ya paling gitu-gitu aja. Tidak gitu-gitu aja. Jika ada yang merespon gitu-gitu aja, saya pikir itu sebuah pengkhianatan kepada anak-anak. Karena kita tidak mendidik untuk memampukan mereka untuk hidup di zaman mereka. Silakan dilanjut, Rizky. Setuju Bu Ice. Baik Ibu Ice, habis ini satu pertanyaan lagi. Setelah itu Ibu bisa kembali ke paparannya Bu Ice ya. Ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Kita undang ke screen bersama Rahda Adila, Ibu Rahda Adila. Bisa bertanya langsung nih kepada Bu Ice. Bu Rahda bisa di on kameranya, lalu mikrofonnya. Ya, sudah. Oh, Bapak Rahda. Mohon maaf. Ya, kami persilakan Bapak untuk bisa bertanya langsung ke Bu Ice. Ya, selamat pagi Bu Ice. Saya mau bertanya. Iya, silakan. Bagaimana pihak sekolah itu bisa bebas dari intervensi-intervensi pihak luar dalam proses AKM ini? Sebab kalau dalam UN ada beberapa intervensi dari pihak lain sekolah agar nilai UN itu bagus sebagai tolak ukur di daerahnya. Nah ini masalahnya AKM ini kan untuk yang dipaparkan tadi untuk mencari tahu apa yang kurang dan dibenahi. Lah, bagaimana sih Bu caranya itu Bu? Nah ini makanya
semua pihak harus menyadari bahwa mendidik itu adalah menyiapkan anak hidup, bukan untuk pameran antar sekolah, bukan untuk pameran antar negara, antar daerah. Saya sih kayaknya hampir yakin ketika AKM ini agak lebih sulit ya untuk diintervensi oleh pihak luar. Kecuali pihak luar mengintervensi dalam bentuk memperbaiki proses belajar mengajar di seluruh sekolah. Karena nanti yang yang akan dipilih itu adalah dari Kemdikbud dan tidak ada hubungannya dengan daerah dan sebagainya. Ya, jadi kalau yang akan intervensi, ya mengintervensi memperbaiki kualitas proses pendidikan di sekolah tersebut. Karena untuk mendapatkan hasil AKM yang baik, berarti semua gurunya ketika di kelas betul-betul memproses tingkat literasi anak. Nah, itu bagus. Ya. Iya. Betul-betul meningkatkan kualitas literasi anak. Jadi pelajaran bahasa Indonesia juga berbasis HOT, pelajaran matematik juga berbasis high order thinking, bahkan pelajaran olahraga pun juga berbasis high order thinking skills, di mana anak dilatih untuk membuat pertanyaan gurunya efektif dan mengajak anak berpikir analitis. Memang kita harus mengubah paradigma. Ya, jadi seperti itu Pak Rahda. Jadi kayaknya sih akan susah diintervensi untuk mendapatkan nilai baik. Karena pesertanya random. Yang kedua yang diukur adalah tingkat literasi, bukan pengetahuan. Nah kalau literasi kan harus ngelatih ya. Iya. Dan nggak bisa dilatih oleh satu orang guru saja, tetapi semua guru harus ikut melatih sehingga tingkat literasi anak naik. Iya. Begitu Ahda, apakah saya menjawab? Iya. Ya, oke. Jelas. Terima kasih Pak Rahada Adil atas pertanyaannya, semoga menjawab jawaban dari Bu Ice. Bu Ice, terima kasih atas jawabannya. Mangga bisa dilanjut pertanyaan pemaparan dari Bu Ice. Oke. Nah, Bapak dan Ibu masih semangat ya? Tunjukkan reaksinya. Ayo Bapak Ibu masih semangat, tunjukkan reaksinya masih mana? Semangat ya, reaksinya dong. Kasih reaksi di bawah. Reaksinya boleh kasih tanda jempol atau tepuk tangan boleh. Kan di Zoom-nya ada reaksi ya. Nah, reaksi di bawahnya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ada yang reaksi itu loh tanda love loh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini yang terakhir tadi saya tunjukkan adalah presentasi resmi dari BAN. Ya, ini kan BAN SM 2020. Jadi sekali lagi pada badan akreditasi pun juga mengalami perubahan yang drastis karena tidak akan semua sekolah dikunjungi. Tidak akan semua sekolah mendapat kesempatan akreditasi jika tidak dari dashboard sistem ini tidak lolos untuk menjadi sasaran akreditasi. Bapak dan Ibu jadi harus bersiap-siap untuk mengubah diri. Nah, ini lantas asesmen nasional dan proses pembelajaran yang efektif. Jadi Bapak dan Ibu, asesmen nasional bukan ujian nasional dan asesmen nasional menghendaki semua proses pembelajaran dilaksanakan secara efektif. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita berbasis ujian nasional, pelajaran itu kadang-kadang diserahkan kepada anak. Anak-anak diberi materi, kemudian jawab soal, kemudian nanti gurunya nyocokin soal. Ada yang kalau beruntung gurunya membahas soal. Itu kalau sudah menjelang ujian. Kalau enggak menjelang ujian,
diberi materi, dikasih soal, diberi materi, dikasih soal. Seolah-olah sekolah ini hanya untuk menyelesaikan soal-soal. Padahal jauh lebih kompleks dari itu, sekolah adalah untuk mempersiapkan anak-anak untuk hidup dalam kehidupan yang makin tidak pasti. Saat ini kita diserang oleh epidemi COVID-19 ini saja. Berapa besar perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sangat besar. Dan apalagi dalam kehidupan anak-anak kita yang sekarang masih di sekolah. Oleh sebab itu, proses pembelajaran yang efektif, yang menyiapkan anak-anak untuk hidup dalam ketidakpastian, itulah yang harus kita tekankan. Ya, bukan lagi hanya sekedar mengajar supaya anak lulus. Bagaimana sekolah membangun kualitas pendidikan lembaganya? Di tingkat kelas, kemampuan siswa memahami informasi atau data numerik, mengevaluasinya, menganalisanya, dan kemudian diharapkan mampu menghasilkan informasinya sendiri. Ya. Sedangkan di tingkat manajemen, di tingkat sekolah, di tingkat manajemen sekolah dalam bentuk pengelolaan sekolah yang membangun berpikir kritis dan berkarakter. Jadi proses di kelas berbasis pada membangun berpikir kritis, kerjasama, kolaborasi, berkomunikasi, di tingkat manajemen juga demikian. Harus membangun budaya berpikir kritis dan berkarakter. Nah, bagaimana caranya ketika kita berbicara di tingkat sekolah? Mengubah paradigma mendidik. Kepala sekolah, orang tua, semua perlu mengubah paradigma dalam mendidik. Bahwa mendidik adalah menyiapkan anak-anak untuk hidup. Bukan sekedar menyiapkan anak untuk lulus ujian. Untuk apa mempunyai materi yang banyak tebal-tebal ketika anak ditanya tidak mampu menjawab. Bukan lagi tidak mampu menjawab apa yang dibaca. Apalagi ketika diminta untuk menganalisa dan diminta pemikirannya. Jadi kalau anak-anak tidak mampu, tidak mau berpikir kritis, ini efek daripada proses mendidik yang sudah dalam waktu lama hanya berbasis ketika habis membaca diujikan, membaca diujikan. Ya. Oleh sebab itu, seluruh insan pendidik di dalam satuan pendidikan harus mengubah paradigmanya. Harus mengubah paradigmanya. Makanya ada yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar untuk siapa? Untuk gurunya, untuk sekolahnya, untuk anak-anaknya. Kenapa? Karena mendidik sekolah adalah menyiapkan anak untuk hidup. Dan ketika lepas dari sekolah, anak itu tidak ada yang membantu. Dia harus menjadi sosok yang mandiri untuk terus belajar. Nah, ketika sekolah tidak mampu menyiapkan anak untuk terus belajar, apa namanya? Ya. Nah, jadi secara lembaga seluruh insan pendidikan perlu menyadari bahwa mendidik adalah menyiapkan anak untuk hidup. Nah, sekarang bagaimana di tingkat, ini ketika kita berbicara sekolah, sekolah adalah satu kesatuan. Ada visi, ada misi, ada nilai-nilai. Di sini apa yang menjadi visi, misi, dan nilai sekolah harus merasuk pada semua insan yang ada di sekolah itu. Kalau di sini ini sekolah swasta, ada pengurus harian. Kalau sekolah negeri, ada pengawas, ada dinas, dan seterusnya. Ya.
Dan memang ini sesuatu yang tidak ringan ya, membutuhkan upaya kita semua. Tetapi yang paling dekat dengan siswa adalah guru. Ini siswa di lingkaran paling kecil, setelah itu guru. Setelah itu sekolah. Kepala sekolah yang harus memahami apa visi dan misi dan nilai di sekolah itu. Dan ini nanti juga akan menjadi pertanyaan serius dalam akreditasi. Apakah sekolah menjalankan visi dan misinya atau tidak? Bapak dan Ibu, bagaimana dengan guru sekarang? Ketika kita akan membangun sebentar ya Mas Rizky ya. Enggak Ibu. Sambil menunggu Bu Ica, Bapak Ibu sekalian, kita masih ada sesi tanya jawab yang kedua. Untuk itu apabila yang ingin bertanya, untuk bisa dipersiapkan dari sekarang, dituliskan di kolom chat room Zoom, agar nanti kami bisa pilih untuk bisa bertanya di sesi kedua. Kami persilakan kepada Bapak Ibu nanti buat yang ingin bertanya di sesi kedua untuk bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat room Zoom agar nanti bisa saya pilih nih untuk bisa ditanya ke Bu Ica langsung. Ya, sudah ditanyakan kembali Bu Ica. Jadi yang perlu dilakukan oleh guru saat ini adalah mengubah diri dari hanya sekedar tour guide. Kalau saya bayangkan selama ini banyak sekali guru yang kita ya yang mengajar itu seperti tour guide. Hari ini sampai di sini, nanti pelajari sampai di sini, nanti kita ujian. Nah, tour guide kan begitu. Pada jam sekian kita berhenti di sini, nanti kita jalan-jalan di sini selama 2 jam. Setelah itu kita akan kumpul dekat bus, kemudian jalan. Nah, itu yang tidak akan membangun literasi. Oleh sebab itu harus hijrah dari menjadi tour guide menjadi adventurous expedition leader, pemimpin ekspedisi yang berpetualang. Karena proses belajar itu adalah berpetualang. Ya. Tidak ada kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Karena apa yang kita pelajari harus kita hubungkan dengan apa yang sudah kita tahu, harus kita hubungkan dengan apa yang akan datang, harus kita hubungkan dengan informasi yang lain. Oleh sebab itu saya menamakan adventurous expedition leader. Pemimpin ekspedisi. Ketika pemimpin ekspedisi, maka seorang pemimpinnya, seorang gurunya tidak akan mengambil keputusan sendiri. Tidak akan hanya kemudian berjalan karena dia memberi kesempatan kepada yang dipimpinnya untuk bertanya, untuk memberikan ide. Ya. Untuk kemudian ketika kita bertanya, walaupun kita sudah tahu jawabnya, kita tidak memberikan jawabnya, kita meminta untuk anggota kita dulu menyampaikan pikirannya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, di sini ada perubahan fundamental yang harus kita lakukan. Bapak dan Ibu percayalah, ketika kita mampu mendidik anak dalam rangka menyiapkan hidupnya, maka pasti kita akan semangat untuk belajar. Dan pasti kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk kemudian membantu anak-anak. Bapak Ibu, yang perlu dilakukan oleh guru adalah terus belajar. Ini enak diomong, ya. Tetapi begitu pegang HP,
Lihat WA grup TK, WA grup SD, ini bisa sejam. Tetapi membaca, kok susah ya, kalau kok membaca ngantuk ya. Tapi kalau baca WA enggak ya. Bapak dan Ibu, perlu kita sadari kita memilih profesi yang langsung berhubungan dengan hidupnya orang lain. Sekali lagi, kita memilih profesi yang langsung berhubungan dengan hidupnya orang lain. Ya, makanya tadi dalam pembukaan itu saya sampaikan, karena ini menyangkut kenapa diubahnya, kenapa dihentikan UN dan dibuatlah survei karakter dan asesmen nasional. Guru harus terus belajar. Karena kita harus menyadari bahwa zaman telah berubah. Anak-anak telah berubah. Ilmu telah berubah. Ya, pengetahuan pun telah bergeser. Bukan bergeser pengetahuannya, tetapi bergeser pemanfaatan dan sebagainya. Jadi yang pertama harus terus belajar. Terus berlatih mengaplikasikan pembelajaran berbasis high order thinking skills atau berpikir mendalam. Harus terus mengaplikasikan, harus terus mencari tahu, ya, bagaimana mengaplikasikan high order thinking skills dalam pelajaran sejarah, dalam pelajaran PKN, dalam pelajaran matematik, ya. Bagaimana mengajak anak-anak berpikir mendalam. Mau dan mampu berpikir kreatif. Bapak dan Ibu, berpikir kreatif itu bukan bawaan lahir. Berpikir kreatif itu dilatih. Dan berpikir kreatif diawali dengan berpikir kritis. Ya. Kemudian selalu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi. Bapak dan Ibu, kita itu di dalam kelas bukan mengajar, tetapi berkomunikasi dengan siswa. Berkomunikasi, mengkomunikasikan ide. Sudahkah kita memilih bahasa yang bisa dimengerti oleh anak? Sudahkah kita memilih tingkat kesederhanaan bahasa yang langsung dimengerti oleh anak? Meningkatkan kemampuan kita berkolaborasi. Bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Memang sebenarnya ketika saya berbicara seperti ini, seperti hal yang mudah, tetapi harus kita latih. Saya tidak percaya bahwa kita akan berubah setelah langsung habis ikut webinar ini. Tetapi harus terus kita ingat bahwa kalau saya meminta kepada siswa, maka saya harus menguasai dulu apa yang saya minta kepada siswa. Kalau tidak salah saya juga pernah katakan di sini, orang lain tidak akan mendengarkan apa yang kita sampaikan sebelum diri kita mendengarkan terlebih dahulu. Ya. Menjadi panutan baik dalam sikap maupun tutur kata. Tadi pertanyaan Bu Dinar, bagaimana dengan karakter? Karakter itu dicontohkan. Karakter itu dicontohkan. Bagaimana anak akan bisa mengembangkan karakter ketika ada 1 atau 2 guru saja di satu sekolah. Ketika hadir, masuk kelas 15 menit, kemudian meninggalkan kelas 20 menit, balik lagi ke kelas, nanyain anak-anak sudah selesai atau belum, kemudian keluar lagi, kemudian nanyain lagi. Bayangkan betapa berharganya pembelajaran negatif itu terhadap karakter siswa. Dan ini yang seringkali tidak disadari, bahwa dipikir ketika kita berbicara karakter, seolah-olah karakter bisa diajarkan begitu saja. Karakter akan lebih mampu dikuasai oleh anak ketika dicontohkan. Dan mencontohkannya itu baik langsung maupun tidak langsung.
Bagaimana kita akan mendidik anak-anak untuk membaca ketika guru masuk ke kelas baru bertanya, kita sampai mana waktu? Minggu lalu kita sampai mana? Bayangkan apa yang di bawah sadar yang dipelajari oleh anak Bapak dan Ibu. Ya. Jadi untuk menyiapkan AKM, maka kita harus menjadi panutan sikap dan tutur kata kita. Menunjukkan sikap care, peduli. Karena nanti AKM itu sebelahnya adalah survei karakter. Ya. Menunjukkan sikap care, peduli pada apa yang terjadi di sekelilingnya. Bisa connect dengan anak didik. Bagaimana kita akan connect? Kalau kita cuek dan tidak mau mempelajari karakter anak pada usia siswa kita. Ya, Bapak dan Ibu, kita harus mempelajari karakter, baik karakter secara kognitif, sikap sosial anak-anak pada usia siswa yang kita ampu, ya. Sehingga kita connect. Kita lihat apa yang mereka mainkan, ya. Kita lihat apa yang biasa mereka baca. Kemudian, sebagai seorang guru yang membangun anak-anak kita, kita lebih menunjukkan sikap proaktif dan bukan reaktif. Kita harus mengantisipasi sebelum muncul perilaku-perilaku yang tidak kita kehendaki. Bapak dan Ibu, apakah ini ada hubungannya dengan AKM? Sangat. Ya. Karena Bapak dan Ibu, kita membangun literasi itu adalah untuk menghadapi kehidupan ini. Ya. Bukan hanya untuk membaca. Yang ke-9, fokus penyampaian pembelajaran adalah tujuan, bukan sekedar menuntaskan materi. Sekali lagi, fokus proses pembelajaran adalah mencapai tujuan, bukan menuntaskan materi. Sudah lama Bapak dan Ibu terbiasa dengan menuntaskan materi karena akan diujikan. Saat ini Bapak Ibu, dengan adanya asesmen nasional atau AKM ini, tujuannya adalah memproses informasi, memproses materi. Tujuan akhirnya bukan materi itu sendiri. Kemudian, selalu berupaya meningkatkan keterampilannya. Baik keterampilan berpikir, keterampilan menangani persoalan, keterampilan memanage kelas, keterampilan menggunakan bahasa di kelas. Ya. Mampu memilah dan memilih materi ajar sesuai dengan tujuan. Bapak dan Ibu, jumlah materi yang banyak. Ketika tidak relevan dengan kebutuhan anak, ketika tidak membantu anak mengembangkan skill dan attitude-nya dan berupa pengetahuan, itu sudah kuno. Karena pengetahuan itu sekarang sudah bisa diakses sendiri oleh anak-anak. Oleh sebab itu, kita perlu mampu memilah dan memilih materi yang bisa dicerna oleh anak. Ya, yang ketika kita membicarakannya, anak akan tertarik. Itu yang namanya guru. Ya. Jadi kalau cuman memberi pengetahuan, sekarang sudah diganti oleh mesin, sudah diganti oleh Google. Yang tidak bisa Google lakukan adalah membantu anak untuk memproses informasi. Mampu memilah dan memilih metode yang tepat bagi siswa. Ya, yang interaktif, yang kemudian akan membangun berpikir kritisnya, yang di ujungnya nanti adalah meningkatkan kualitas literasinya. Mau dan mampu menggunakan berbagai media pembelajaran secara bermakna. Bukan sekedar pakai PowerPoint.
Ngapain kalau pakai PowerPoint hanya untuk menunjukkan informasi? Karena PowerPoint itu akan lebih powerful ketika kita menggunakannya secara tepat, ya. Bukan hanya untuk memberikan informasi, tetapi bagaimana PowerPoint membantu menghubungkan antara kita dengan anak-anak. Memiliki keterampilan coaching. Ini mungkin nanti belakangan coach itu banyak bertanya. Coach itu, nah ini ketika jadi fasilitator, saya tidak mau pakai kata fasilitator karena diinterpretasikan dengan salah. Fasilitator itu memberi materi, anaknya belajar sendiri. Itu namanya bukan fasilitator. Ya. Itu namanya diktator barangkali, ya. Kalau fasilitator itu perannya adalah memfasilitasi proses pembelajaran, menghantarkan, menanya, membuat anak bertanya, ya, menghubungkan antara satu informasi dengan informasi lainnya, ya. Dan yang terakhir, bersedia bertransformasi. Bapak dan Ibu guru, pada saat ini kita dalam posisi yang mana teknologi dan informasi telah banyak sekali mengubah pola hidup. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik harus bersedia bertransformasi, meningkatkan kualitas diri, melatih diri untuk berpikir kritis, melatih diri untuk berkomunikasi, melatih diri untuk berkolaborasi, melatih diri untuk menguasai teknologi. Menguasai teknologi tetapi jangan sampai kebablasan karena teknologi adalah sesudah pedagogi. Ya, pedagogi terlebih dahulu, setelah itu teknologi. Tetapi pada saat ini kita perlu menguasai teknologi. Bapak dan Ibu, jangan mencemaskan ketika di daerah saya kalau itu kan perkara infrastruktur yang mungkin akan jauh lebih mudah untuk dicapai nantinya ketika Kominfo, Kementerian Daerah Tertinggal dan semuanya telah menyadari perlunya itu untuk kebutuhan bangsa. Tetapi mentalitas kita sebagai guru itu yang butuh kesadaran secara pribadi. Bapak dan Ibu, ingat apa yang di belakang saya, to teach is to touch life forever. Mengajar adalah menyentuh kehidupan anak selama-lamanya. Terima kasih. Luar biasa Bu Ici, terima kasih banyak atas paparan keduanya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk bisa menuliskan di kolom chat room Zoom. Bu Ice, ini sudah ada yang mau bertanya. Ini Bu Ice, aku bacakan saja ya tadi pertanyaannya. Silakan. Dari Muhammad Hanafiah. Jika AKM untuk kelas 11, bagaimana dengan anak kelas 12 yang akan tamat pada tahun 2021 nanti, Bu? Ya nggak apa-apa. Ya tamat aja. Kalau mau ke perguruan tinggi ya ikut tes ke perguruan tinggi. Kalau mau kerja ya harus siap kerja. Betul, setuju sekali. Bu, selanjutnya. Jadi AKM ini sebetulnya mengembalikan pendidikan pada hitohnya. Mengembalikan pendidikan pada ruhnya. Apakah pendidik di sekolah berhasil mendidik anak-anak untuk mampu masuk ke perguruan tinggi dan mampu untuk hidup? Setuju, Bu. Baik, terima kasih Bu Ica atas jawabannya. Semoga menjawabnya Bapak Muhammad Hanafiah. Selanjutnya Ibu, saya akan mengundang nih penanya Bapak Robi Maulana, Jaya Negara. Kepada Bapak Robi Maulana, kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Bu Ica untuk mengaktifkan mikrofonnya dan kameranya juga nih Pak Robi. Pak Robi Maulana dari SMA IT Umul Puro Bogor. Pak Robi, ya silakan Pak Robi, mangga. Terdengar suara saya Pak Rizky ya? Aman. Baik, selamat pagi Bu Ice, Pak Rizky. Afwan mohon izin untuk bertanya. Silakan.
Ya, kami dari SMA Tomul Kuro, memang ada fokus kami di PTN ya. Nah, ini terkait adanya AKM ini, apakah berpengaruh ke ujian UTBK atau seperti apa nanti skema UTBK? Karena kan UTBK tahun ini mungkin hanya apa namanya psikotes ya, seperti psikotes. Apakah di tahun depan dengan adanya AKM ini ujian UTBK ini akan sama atau seperti apa? Sepertinya saya sih belum mendapatkan informasi yang valid ya tentang hal ini. Jadi nantinya lulusan dari SMA itu ya apa adanya, kemudian ikut tes dan ini masih difikirkan untuk tes tes kontennya ya, tes kontennya masih belum, saya belum mendengar informasi yang valid, tetapi yang jelas kemampuan berpikir itu psikotes itu kayaknya akan tetap dilakukan. Jadi kan gini, kalau anak itu kan yang diukur tes penalaran ya untuk masuk perguruan tinggi, ketika proses pembelajaran itu mengarah pada melatih penalaran, pasti akan membuat anak sukses kan di dalam mengerjakan tes penalaran itu yang akan diandalkan, tetapi proses belajar mengajar. Gitu Pak Maulana. Oke, siap Bu. Akan ada konfirmasi ulang ya Bu terkait skema UTBK tahun Insya ini. Allah begitu. Baik. Insya Allah begitu. Tetapi saya pikir kalau semua guru mengarahkan pada pengelolaan berpikir kritis, pastinya akan mengarah pada kesuksesan tuh kalau ilmunya yang dibawa dari SMA kan seberapa sih? Tapi kan kemampuan berpikirnya dalam mengolah informasi. Ya. Baik. Terima kasih banyak Bu, sangat menginspirasi pagi Ya. ini. Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk bicara. Terima kasih Pak Robi Maulana atas pertanyaannya. Semoga menjawab jawaban dari Bu Ice. Selanjutnya Bu Ice, ayo kita ingatkan juga kepada Bapak Ibu guru semuanya untuk bisa mengisi absen dan feedback formnya nih di linknya bisa dilihat di screen sambil Bapak Ibu menunggu atau memanfaatkan untuk bisa mengisi feedback. Saya akan kembali ya Ibu Ice untuk mengundang penanya lagi nih. Putu Sudama dari SMA Negeri 3 Poso, katanya mau bertanya kepada Bu Ice nih. Iya. Kepada Iya, Bapak saya Putu Sudama. sebetulnya saya sudah baca dan saya ingin minta izin menjawab. Silakan Ibu, mangga. Iya. Jadi ini bagus. Sebetulnya Bapak Putu Sudama ini seperti menyimpulkan ya. Untuk memastikan atau menyiapkan anak didik dengan soal-soal AKM, menyiapkannya. Jadi itu di awal yang statement yang saya ingin luruskan ya. Jadi untuk menyiapkan anak-anak agar siap mengerjakan AKM dan survei karakter, berarti dalam mengelola pembelajaran, guru mesti membiasakan dengan pembelajaran HOTS. Betul. Dan yang memuat 3 aspek. Yes. Teks, konten, dan konteks. Yes. Ya. Kemudian mengelola 3 aspek itu dalam tingkatan berpikir. Betul Pak Putu. Ya. Terima kasih telah menyimpulkan dengan baik Pak Putu. Tapi tidak perlu persiapan khusus ya Pak Putu ya. Ya, luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Jadi langsung dijawab sama Bu Ice. Ternyata dibaca langsung pertanyaan oleh Bu Ice, Pak Putu. Selanjutnya Ibu Ice mohon izin ada pertanyaan dari Laude Safirudin dari SMA Negeri 1 Logia. Kami boleh invite untuk bertanya langsung Pak Laude Safirudin dari SMA Negeri 1 Logia. Pak Laude bisa mendengar saya untuk bisa mengaktifkan mikrofon dan kameranya, Pak Laude? Atau saya bacakan saja ya pertanyaan dari Pak Laude Safirudin. Perubahan UN ke AKM tentu akan mengubah banyak hal termasuk paradigma siswa
ataupun guru dalam proses pembelajaran. Apakah ada langkah-langkah yang disiapkan pemerintah dalam mengantisipasi hal ini, Bu? Ataukah itu semua dikembalikan kepada guru bersangkutan? Silakan Bu Ice. Tampaknya pemerintah masih mencari jalan untuk membantu bagaimana. Tetapi kembali pada peran kita sebagai pendidik, sebagai guru, bagaimana akan memampukan siswa. Ya betul, sebenarnya ini berarti sudah ditangkap bahwa akan mengubah banyak hal termasuk paradigma, dan tampaknya saya yakin Kemendikbud akan berupaya sekuat tenaga untuk memberikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan sekolah untuk mengubah paradigma. Nah, sebetulnya ini sih mengembalikan makna mendidik aja sebenarnya sih. Dikembalikan dengan tanpa intervensi ujian-ujian itu ya. Sepertinya ada pertanyaan dari Pak ini yang Pak Hardamin. Pak Hardamin. Ya, betul Bu. Dari apakah SMN sistem Saplogia. Ya, apakah sistem dalam AKM bisa mengatasi berbagai kecurangan yang akan dilakukan oleh sekolah? Nggak ada kesempatan kecurangan, dan kecurangan pun nggak ada artinya begitu. Nggak ada artinya. Ngapain mendidik kok curang itu loh, ya. Jadi ini yang mental yang harus kita hapuskan dari bumi pendidikan. Kata curang ada di dalam proses pendidikan. Mari kita sama-sama berkaca diri bahwa pendidikan adalah menyiapkan hidup. Jangan kata-kata curang itu sampai dianut oleh lembaga pendidikan. Jadi untuk AKM ini ngapain mau curang? Karena tidak bisa juga curang. Karena siswanya dipilih, yang ikut tidak semua. Jadi akan yang nggak ada gunanya gitu. Ya. Iya, itu dia tadi jawaban dari Bu Ice. Bu Ice tadi ada yang bertanya juga, ini katanya minta dibacakan pertanyaannya untuk Bu Ice. Nah, ini pertanyaan katanya Bu, dengan menggunakan AKM, apakah ada siswa yang mengalami kegagalan pada kelulusan? Tidak. Tidak, itu jawabannya ya. Ini ada Pak Marubat Sitorus ini. Ya, Pak Marubat Sitorus. Apakah sistem pelaporan penilaian seperti akan diubah dengan menekankan mastery learning pada kentuntasan konten? Selama ini sekalipun berbasis KD, toh intinya penilaian tetap. Saya kebetulan karena ini sedang mengalami proses bagaimana nantinya akan diubah ya. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena sebenarnya penyimpangan ini terjadi pada implementasi kurikulum. Karena pada prinsipnya kurikulum tidak menghendaki hanya untuk menguji konten mapel. Ya. Jadi memang guru harus harus berubah paradigmanya sih. Ya betul, harus berubah paradigma ya Bu ya. Iya. Ya, betul. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Oh, ini ada pertanyaan dari Olowan Pandopotan, Bu. Literasi apa untuk memupuk rasa nasionalisme siswa selain membaca, Bu? Karena kalau terus membaca, siswa akan merasa jenuh, katanya, Bu. Makanya yang namanya membaca itu sambil diproses. Membaca sambil diproses, bukan hanya membaca saja. Nasionalisme bukan hanya dibaca, tapi satu dicontohkan dan anak diajak untuk menganalisa apa itu nasionalisme. Ketika kamu membuang sampah sembarangan, kamu nasionalis tidak? Tidak. Jadi nasionalisme bukan hanya upacara tiap hari Senin dan berdiri di depan bendera dengan tegak, tetapi perilaku keseharian. Itulah nasionalisme.
dan itu dicontohkan oleh gurunya. Luar biasa sekali, betul. Setuju dengan jawabannya Bu Ice. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu Wulandari, boleh on cam, Ibu Ayu Wulandari kami invite untuk bertanya langsung nih kepada Bu Ice. Bu Ayu Wulandari, ini katanya Bu Ayu Wulandari ingin bertanya. Silakan Bu Ayu Wulandari, bisa diaktifkan kamera dan mikrofonnya. Pada Bu Ayu Wulandari. Halo Ibu Ayu. Ya. Ya, silakan Ibu bisa bertanya langsung kepada Bu Ice. Oke, terima kasih kesempatannya Bapak. Selamat siang Ibu. Ini saya mau bertanya, kan AKM itu untuk kelas 11. Nah, bagaimana untuk siswa kelas 11 yang belum menerima materi kelas 12, khususnya untuk materi numerasi Ibu? Apalagi soalnya HOTS. Apakah nanti ada kemungkinan kurikulumnya berubah lagi atau bagaimana? Terima kasih. No. Bu Ayu, Okay. tidak demikian lihatnya ya. Jadi AKM untuk kelas 11, jadi jangan mikirin soalnya. Okay. Pikirkanlah proses mengajarnya. Ya. Karena yang dinumerasi di sini bukan hanya konten matematika, tetapi termasuk membaca grafik, termasuk membaca data yang ada angkanya. Bisa nggak anak membaca data? Ya, jadi bukan materi dan bukan soal-soal, oke? Tetapi nalar. Oh, nggih. Berarti termasuk umum seperti itu, Bu, nggih? Tidak terlalu mendalam. Tidak berbasis justru mendalam, tetapi mendalamnya itu bukan materinya. Ya. Bukan materinya. Oke? Ya, Bu Ayu? Nggih. Terima kasih, Ibu. Matur suwun. Ya, terima kasih, Bu Ice. Halo Bu Ayu. Bu Ayu dari mana kalau boleh tahu? Dari SMA mana Bu Ayu? Bu Ayu. Dari SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha Probolinggo, Bapak. Oh, Probolinggo. Oke. Makasih Bu Ayu. Oke, sami-sami. Terima kasih Bu Ayu. Semoga menjawab jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ice, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Nelson Sudirman Marpaung nih, mau bertanya. Apakah AKM akan membuat persatuan bangsa? Karena salah satu faktor UN dibuat secara serentak supaya mempersatukan bangsa, katanya Bu. Terima kasih. Saya belum pernah dengar kalau salah satu faktor UN dibuat secara serentak untuk mempersatukan bangsa ya. Atau mungkin saya yang ketinggalan ya. Tetapi mempersatukan bangsa tidak melalui tes barangkali ya. Ujian nasional dibuat serentak itu ya saya tidak tahu kalau itu tujuannya untuk mempersatukan bangsa. AKM sepertinya tidak. Justru AKM akan membuat persatuan bangsa ketika proses pembelajaran bahasa Indonesia, proses pembelajaran PPKN mengajak anak untuk menumbuhkan nasionalisme. Gitu ya. Ya, semoga ya, baik, terima kasih Bu Ice. Jadi tujuan UN bukan, saya rasa ya, saya tidak pernah dengar kalau UN diserentak karena untuk mempersatukan tujuan bangsa ya. Ya, betul Ibu. Semoga menjawab Pak Nelson Sudirman jawaban dari Bu Ice. Baik, terima kasih banyak Bu Ice atas jawaban-jawabannya. Terima kasih juga atas Bapak Ibu semua yang sudah bertanya pada sesi kedua webinar pada hari ini. Semoga semua jawaban dari Bu Ice bisa menjawab keresahan Bapak Ibu semuanya nih terkait AKM tadi. Tak terasa kita sudah ada di penghujung sesi webinar bersama Kuiper hari ini. Namun sebelum saya menutup acaranya, saya akan membacakan beberapa kesimpulan terlebih dahulu. Yang pertama, guru perlu memahami esensi dari literasi dan numerasi sebagai pengelolaan informasi. Yang kedua, asesmen nasional adalah asesmen yang mengukur kemampuan literasi siswa dalam membaca dan literasi numerasi. Lalu, tadi pesan Bu Ice, to teach is to touch life forever. Mengajar itu menyentuh kehidupan orang selama-lamanya, bahwa kita telah berikrar untuk membantu insan lain agar semakin siap menjalani hidup.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga dapat bermanfaat. Sebelum saya tutup sesi webinar pagi hari ini, terdapat beberapa informasi penting yang akan saya sampaikan terkait materi-materi pelatihan guru. Namun sebelum itu, kami akan mempersilakan kepada Bu Ice untuk memberikan sepatah dua patah kata nih Bu sebelum kita closing. Silakan Bu Ice. Iya. Jadi Bapak dan Ibu, mari sama-sama sekarang kita mengubah paradigma kita bahwa mendidik adalah menyiapkan anak-anak untuk melanjutkan kehidupannya dan berhasil dalam kehidupannya di zaman mereka. Bukan sekedar untuk meluluskan. Karena saat ini kita menyaksikan banyak anak-anak kita yang memegang nilai-nilai yang tinggi tetapi belum mampu berperan maksimal dalam kehidupannya. Mari kita mengembalikan ruh pendidikan untuk meningkatkan kualitas literasi dan membangun karakter. Kembali lagi, mari kita mengembalikan ruh pendidikan untuk meningkatkan kualitas literasi dan menumbuhkan karakter. Saya rasa itu bagian daripada mengapa AKM atau Asesmen Nasional ini kemudian digulirkan untuk mengembalikan ruh pendidikan. Terima kasih Pak Rizky, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita terus belajar, mari kita terus meningkatkan diri, dan mari kita bertransformasi. Ingat anak-anak kita yang 5 tahun yang lalu berbeda dengan yang tahun ini. Dan mungkin tahun depan juga berbeda. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita dapat berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih banyak Bu Ice atas tadi kata-katanya. Semoga bisa diingat oleh Bapak Ibu semuanya. Dan sebelum saya tutup acara webinar pagi hari ini juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Ice kalau misalkan Kuiper juga menyediakan beberapa video pelatihan guru yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua. Tentunya Kuiper menyediakan seri video pelatihan guru dengan topik-topik yang esensial untuk profesionalisme guru. Di antaranya ada tentang perencanaan pembelajaran, pengelolaan kelas, literasi dalam pembelajaran, keterampilan berpikir kritis HOTS. Nah, pada materi ini terdapat lebih dari 35 video pelatihan dan kuis. Ada juga materi berupa bahan catatan, ringkasan teori kependidikan, refleksi, dan praktek untuk menunjang profesionalisme guru. Nah, untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi staf Kuiper nanti ya. Bapak Ibu sekalian, demikianlah sesi webinar bersama Kuiper hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Ice Khadijah sebagai narasumber. Ibu Ice, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bertemu lagi di webinar selanjutnya, Bu ya. Ya, untuk sertifikat. Insya Allah. Amin. Insya Allah, Ibu. Untuk sertifikat online sesi webinar hari ini akan kami kirimkan 7 hari setelah feedback form kami terima. Dan Bapak Ibu semuanya jangan lewatkan sesi webinar kami selanjutnya dari Kuiper. Sampai jumpa, sukses selalu, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ice, terima kasih banyak atas waktunya Bu Ice, tetap jaga kesehatan. Iya, alhamdulillah. Terima kasih.